Oke, sampai jumpa lagi dengan saya dalam kisah reality show part 3. Langsung aja ya. Jadi setelah kejadian itu, setelah orang tua atau ibunda kami meninggal di Jakarta, ya kita pun ada rasa panik lah. Rasa paniknya dia itu mau tak mau kan eh, jenazahnya harus kita pulangkan ke kampung halaman. Jadi itu bukan hal yang mudah, itu memakan biaya lumayan banyak lah. Ya paling tidak seperti ongkos-ongkos pesawat, ambulan segala macam. Pada saat itu pun gimana lah, ekonomi anak-anaknya semua pada saat itu ya bisa dibilang cari pagi untuk makan malam, besok cari lagi, ya seperti itulah. Ya dengan segala cara lah kita berusaha, khususnya ya terima kasihlah bagi adik kami yang di sana. Ya dengan cara dia bersosialisasi dengan STM-nya, ya akhirnya sampailah jenazah orang tua itu di kampung halaman di Baligi karena penguburan di sana. Jadi itulah 2011 itu setelah selesai semua. Ya memang itu tadi kilas balik itu ya sekitar bulan-bulan September gitu, saya telepon rekan yang di Jakarta. Kayaknya gampang lah, langsung saya dapat respon, langsung saya disuruh berangkat ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Jadi ada di sana pekerjaan proyek, pembangkit listrik juga. Jadi saya dipanggil ke sana, langsung saya berangkat dari Medan itu ke Lombok. Itu 2 kali transit lah naik pesawat, transit Jakarta baru sampai Lombok. Ya sampai Lombok, proses ini seleksi segala macam, tes, ya kita lolos lah karena kita udah punya skill juga kan, jadi lolos. Jadi sampai di sana saya bekerja itu sekitar cuma 4 bulan karena bukan karena pekerjaan yang habis, cuman karena pada saat itu atasan saya itu udah pindah ke Sulawesi. Sampai dia di Sulawesi, saya langsung di boardingnya lah atau di bookingnya lah sebagai anggota dia di sana. Jadi mau tak mau kan ya saya harus resign gitulah, karena pada saat itu kita sama atasan itu ya benar-benar harus patuh lah, karena untuk kelanjutan karir kita itu kan dari mereka. Jadi saya itu cuma 4 bulanan di Lombok, dan banyak lah jadi pimpinan saya yang baru kenal di Lombok itu ya merasa kecewa lah sama saya, karena pada saat itu memang saya betul-betul dibutuhkan di situ, karena di bidang itu skill di situ tidak banyak orangnya gitu ya. Tapi gimana lah ya, kita pun untuk menjaga kelangsungan silaturahmi dengan atasan kita yang lama, mau tak mau kita tinggalkan. Dan pada malam itu sekitar bulan 12 mau tahun baru itu, kita itu
langsung di booking PT yang mau pakai kita itu Sulawesi, langsung dikirim tiket pesawat sama kita, dan tiket pesawatnya itu bukan dari Lombok tapi dari Bali. Jadi saya sama teman saya itu cuma berdua kami yang mau berangkat ke Sulawesi itu, naik malam-malam langsung kami dari Lombok itu naik feri menyeberang ke Bali tengah malam. Setelah perjalanan di feri itu makan waktu sekitar 4-5 jam kalau nggak salah, itu kita nyampe lah di Nusa Dua Bali. Sampai di bandara itu udah sekitar jam 8 pagi lah, jam 8 pagi atau ya. Tiket kita juga berangkat ke Sulawesi itu sekitaran jam 10 siang. Ya, kita nunggu-nunggu di situ. Akhirnya kita landas lagi berangkat ke Sulawesi. Jadi ke Ujung Pandang ataupun ke Makassar. Tepatnya Makassar. Sampai di Makassar kita udah ditunggu travel. Itu dari Makassar ke Sorowako itu masih jauh lagi. Ya, makan waktu sekitar 15 jam perjalanan. Ya, jadi kenapa aku bilang 15 jam? Kami berangkat habis maghrib dari Ujung Pandang, itu sampai di Sorowako itu sekitar jam 12 siang. Ya kan? 12 siang. Dengan naik bis ya, naik bis. Sampai kita di Sulawesi, ya kita belum tahu ini kita lolos kerja apa enggak, karena langsung besoknya itu kita disuruh medical check up lagi. Dan biasanya katanya kalau tidak lolos medical check up itu nggak bisa masuk kerja. Itulah perjuangan kita. Kita sampai jauh dari Lombok ke Bali ke Sulawesi, belum tentu kita itu bekerja. Itulah yang kita perjuangkan dulu. Dan itu kondisi saya itu udah dari rumah itu udah berarti udah sekitar 4 bulan belum pulang itu, belum menjumpai anak istri. Langsung dari kerja di Lombok itu langsung ke Sulawesi itu belum ada pulang. Besoknya itu sampai Sulawesi kita langsung diadakan medical check up. Ya alhamdulillah lolos semua, dan besoknya itu kita udah langsung menuju ke proyeknya gitu. Jadi di proyek itu ya seperti biasa, pekerjaan itu pun seperti biasalah dengan kemampuan yang kita punya. Bahkan ya bisa dibilang semakin meningkatlah pengalaman ilmu kita di bidang itu. Sampai di sana itu saya sekitar 4 bulan, itu dari Desember sampai April kalau nggak salah. Itu Desember itu udah penghujung, jadi kita itu habis kontrak itu sampai April lah, sampai bulan April, sekitar 4 bulanan lah, 4 bulan kita di sana sampai pekerjaan selesai. Kita dipulangkan ya kayak saya itu dipulangkan itu sampai Jakarta doang. Itu sekitar bulan April itu saya dipulangkan sampai Jakarta. Jadi sampai ke Medan itu lagi balik saya itu ya ongkos sendiri. Ya pada saat itu nggak masalah karena penghasilan ataupun gaji kita yang itu lumayan gede lah. Jadi semakin jauh kita merantaunya ke timur sana, ke timur ya semakin gede pada saat itu. Jadi nggak masalah kalau untuk ongkos pesawat aja nggak masalah. Semua kita pertaruhkan, keluarga demi ini. Ya kalau kita bilang sebenarnya
ya kita ini punya duit sebenarnya apa sih, jadi martabat aja ya, martabat kita tuh layak, itu aja sebenarnya. Jadi pada saat itu memang ya dengan kondisi kita yang kita ingat sampai makan tak makan itu ya. Jadi pas saya itu sebenarnya merantau itu ataupun bekerja keluar kota itu ada target dalam diri saya pada saat itu. Target itu ya minimal saya itu punya rumah dulu, karena bagi istri itu punya rumah itu adalah martabat dia yang paling tinggi, nomor satu, status sosial dia nomor satu itu. Jadi target saya itu pada saat itu memang satunya itu. Jadi saya itu betul-betul merantau itu harus membuktikan bahwa saya itu bisa punya rumah dulu. Habis itu nanti baru pikirkan lagi. Jadi gitulah. 2012 saya pulang ya dengan kemampuan udah semakin tajam ya. Kemudian saya langsung bikin lamaran lagi. Pada saat itu ada pulang dari Sulawesi itu langsung ada tawaran berangkat ke Vietnam. Berangkat ke Vietnam, ya pertama sih saya terima. Langsung saya terbang lagi ke Jakarta, interview di Gedung Mas Pion Mangga 2 Jakarta. Itu interview semua lolos. Saya sampai ada hampir 1 bulan juga untuk prosesnya itu kemarin, bikin paspor segala macam. Cuman itulah udah tinggal mau berangkat hari hanya ya, mungkin karena saya pun pada saat itu mungkin merasa ya itulah kita manusia ya, sifat apa kita lah egois lah kalau kita bilang, belum sombong sih. Jadi ibaratnya pada saat itu kita punya skill itu merasa gampang dapat kerja gitu ya. Jadi pada saat ada kesalahan sedikit dari pihak PT masalah gaji ya, masalah penghasilan tidak sesuai dengan omongan pertama gitu ya. Ini udah mau berangkat, ini tinggal berangkatnya tuh kalau nggak salah 5 hari lagi. Tiba-tiba saya membelot, memang saya salah ya, salah. Karena kita udah tekan kontrak itu sebenarnya udah sangat salah ya. Jadi tolong jangan dicontoh yang seperti itu. Kalau bisa, kalau kita udah sign kontrak dengan pekerjaan apapun itu yang sudah kita terima, ya harus dijalankan lah. Jadi itu kesalahan saya satu dulu sekitar tahun 2012. Tiba-tiba ada panggilan ke saya itu dari Kalimantan ya, dengan gaji lebih menjanjikan kan gitu kan. Padahal saya udah sign kontrak di PT yang satu. Nah di situ, jadi tanpa merasa bersalah pada saat itu saya langsung berangkat aja ke Kalimantan, karena tiket saya pun udah di booking dari sana kan, sampai Kalimantan. Sampai Kalimantan saya tidak ada kabar ya, PT yang mau ke apa ini kan kocar kacir lah, karena mana semua ya. Kalau betul-betul ya saya minta maaf pada saat itu ke PT itu, karena itu benar-benar saya salah ya. Jadi sebagai tenaga kerja profesional itu saya salah. Oke, jadi untuk rekan yang lain jangan dicontoh yang itu ya.